Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Rahmadini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan web development tools. Kita ke pengertian web development terlebih dahulu. Jadi pengertian web development itu adalah sebuah proses pembangunan dan pemeliharaan situs web. Pekerjaan ini dilakukan di balik layar dengan tujuan untuk membuat situs web yang tampak apik dan dapat bekerja dengan cepat. Umumnya, selama proses pengembangan perusahaan akan berpedoman pada kebutuhan dan aspirasi customer mereka. Hal ini dilakukan agar situs web kelak dapat memberikan user experience yang mulus dan tidak membingungkan. Proses pengembangan web meliputi desain web, pengembangan konten, pembuatan skrip. Dalam pengertian yang lebih luas, web development mencakup semua tindakan dan pembaruan untuk memastikan kinerja situs sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan kecepatan yang optimal. Namun, pengembangan web juga mencakup semua tindakan strategis yang diperlukan untuk memastikan peringkat situs tetap baik dalam search engine rankings. Adapun jenis-jenis dari web development, sejatinya ada beberapa macam web development yang perlu kita pahami, merujuk pada berbagai sektor profesi di mana para developer dapat bekerja. Ada beberapa perbedaan jenis ini dan memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, biasanya seorang web developer akan menguasai berbagai jenis pengembangan web yang berbeda agar bisa menjadi seorang profesional yang lebih fleksibel. Adapun jenis-jenis dari web tersebut ada front end development. Tugas utama para developer yang berkecimpungan di bidang ini adalah membangun UI yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan mereka di dalam situs. Itulah sebabnya front end developer juga sering ikut andil dalam aspek perancangan UX dalam proyek mereka. Oleh karena itu, memiliki latar di bidang UX dapat menjadi nilai plus bagi seorang front-end developer karena mereka dapat membentuk empati bagi pengguna. Yang kedua itu ada back-end development. Jika front-end adalah yang dilihat pengguna selama berkegiatan di situs, back-end adalah aspek yang tidak mereka lihat, tapi back-end developer bertugas untuk mengelola server situs web, program, dan software dengan tujuan agar semua fitur tersebut dapat bekerja dengan baik. Biasanya, back-end developer bekerja dalam sistem seperti service, sistem operasi, API, dan basis data. Mereka mengelola kode dalam situs untuk keperluan keamanan konten dan struktur situs. Sekarang ada full stack development. Jenis web development berikutnya yang wajib kita ketahui merupakan full stack development. Full stack developer bekerja di sisi front end dan back end situs. Mereka diharapkan dapat membuat situs web, aplikasi, atau program software dari awal hingga akhir proses pembangunan. Kata stack mengacu pada berbagai teknologi yang akan mereka tangani dalam satu situs web yang sama, seperti server, UI, dan lain-lain. Dan juga ada mobile development. Mobile development adalah jenis web development yang belum beberapa lama ini muncul. Umumnya jenis pengembangan web ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pelanggan yang lebih senang membuka aplikasi dan situs web via smartphone mereka. Adapun tugas dari mobile developer adalah membangun aplikasi yang ramah untuk perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Adapun macam-macam tools yang dibutuhkan untuk web development. Yang pertama itu ada Sublime Text Tools. Yang pertama yang dapat digunakan oleh seorang web developer adalah Sublime Text. Dilansir dari TouchRadar, merupakan alat penunjang yang berguna untuk desain web. Tools ini bisa dibilang merupakan salah satu tools yang paling populer di kalangan web developer. Beberapa fitur yang sangat berguna di Sublime Text adalah fitur Go To, Editing, Command untuk menemukan sebuah kode. Lalu ada fitur lainnya seperti multi-type selection yang dapat membuat perubahan pada bagian kode, serta fitur sleep editing yang dapat memaksimalkan tampilan kode di monitor layar lebar atau bahkan beberapa monitor. Tools ini mempunyai tampilan interface yang sangat sederhana sehingga cocok digunakan untuk pemula. Dan juga dapat digunakan di berbagai perangkat seperti Windows, Mac, dan Linux. Yang kedua itu ada jQuery, JavaScript, menjadi salah satu bahasa yang paling diketahui oleh web developer saat ini. Ada tools bernama jQuery yang dapat digunakan untuk memahami bahasa JavaScript.
Dilansir dari Career Foundry, jQuery merupakan salah satu library JavaScript yang paling populer di tahun 2015. Tools ini memungkinkan web developer untuk membuat animasi, menambahkan plugin, atau bahkan hanya sekedar menavigasi dokumen. Dengan jQuery juga dapat menyederhanakan proses front end dengan baik. Selanjutnya ada Foundation Tools Web Development, yang satu ini cocok digunakan untuk pemula. Dilansir dari TeachRadar Foundation, menawarkan kerangka front end yang responsif sehingga dapat diterapkan untuk desain situs web dan email. Tools ini juga menyediakan beberapa template HTML yang masing-masing dapat dioptimalkan ke dalam aplikasi tertentu. Keunggulan dari Foundation memang terletak dari kerangka front end yang disediakan serta tampilannya yang sangat sederhana. Adapun kelemahan dari tools ini adalah karena dia sifatnya berbayar, namun ada percobaan gratis untuk pengguna pertama. Tool ini menggunakan untuk membuat dalam proyek desain responsif website, membuat fondasi website lebih mudah, gaya fleksibel dan terstruktur. Dan yang keempat itu ada Code IDE, dilansir dari Creative Blog, memungkinkan kamu berkolaborasi dengan orang lain dalam proyek kode berskala besar. Dengan tools ini, semua developer dapat mengedit kode yang sama. Tidak hanya itu, kamu juga dapat mengobrol dengan developer lainnya. Beberapa fitur dari Code IDE adalah Smart Drag, Drop Document, Trace, dan sebagainya. Selanjutnya ada Ventelo. Dengan menggunakan Ventelo, seorang web developer dapat dengan mudah memiliki berbagai icon pendukung. Selain itu, kamu juga mendapatkan dukungan untuk editing dengan penyelesaian berdasarkan simbol dan nama. Yang keenam itu ada Chrome Developer. Tools ini memungkinkan kamu untuk mengedit HTML dalam CSS serta melihat kinerja analisis website dalam waktu yang bersamaan. Dengan Chrome Developer Tools, kamu dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Tools ini tersedia di Chrome ataupun di Safari. Yang ketujuh itu ada Firebook, tool yang dikembangkan oleh Firefox sebagai add-on browser, memungkinkan untuk melakukan debugging pada HTML, CSS, dan JavaScript dalam browser. Sangat developer friendly, mudah digunakan, jadi dia lebih enak digunakan. Selanjutnya ada HTML Entity Character Lookup. Tool ini digunakan untuk mendapatkan identitas karakter HTML dengan mudah. Anda tinggal menuliskan simbol atau karakter yang diinginkan, maka tool ini akan menampilkan entitas HTML-nya. Selanjutnya ada Adobe Edge Inspect, platform baru dari Adobe. Ini memberikan pengembang cara yang baik untuk membangun website interaktif. Dengan bantuan alat ini, Anda dapat membuat aplikasi mobile dan responsif dengan CSS dan HTML. Selanjutnya yang ke-10 itu ada Load Impact. Load Impact adalah layanan berbasis code untuk pengujian loading dan optimasi website Anda berdasarkan banyaknya pengguna pada website Anda. Yang 11 ada Pixel Drop Photoshop. Plugin ini dapat membantu Anda membuat berbagai macam ilustrasi, tombol, dan icon dengan mudah. Semua elemen yang didapat dalam bentuk file PSD. Selanjutnya ada Favicon Generator. Tool ini dapat membantu Anda dalam membuat icon untuk website Anda. Selanjutnya ada Coolcom, tool ringan dan mudah digunakan. Ini akan membantu Anda berbagai situs web dan aplikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada Lorem Ipsum Tools yang digunakan untuk memberikan contoh teks atau konten dengan teks dummy. Dan terakhir ada Blog. Blog adalah tool untuk konten dummy, sama seperti Lorem Ipsum. Hanya saja Blog dikhususkan untuk klien-klien yang merasa bingung dengan bahasa Lorem Ipsum. Di sini juga ada link-linknya, jadi tinggal diklik saja linknya. Terima kasih, demikian penyampaian dari saya. Adapun banyak salahnya saya mohon maaf. Sebesar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.